Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu teman-teman semuanya. Pindah ya dari Facebook ke YouTube ya. Tadi dari masjid. Nah, sekarang kita pindahnya kemana nih? Kita ngopi dulu, ngopi ya. Ngopi dulu ya. Teman-teman udah punya gelasnya belum? Udah punya cangkirnya belum? Ya, saya juga belum punya sih. Ini baru dibikinin sama
tim. Ya, dibikinin sama tim. Oke teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan teman semuanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memuliakan kita, yang membaguskan wajah kita, tubuh kita, yang semoga dengan bagusnya wajah dan tubuh kita, Allah Subhanahu wa taala juga membaguskan akhlak kita. Insya Allah, ya. Dan pada kesempatan kali ini, ya, sebelumnya kita juga ucapkan salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Insya Allah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng, ya. Ngobrol bareng, bincang-bincang hikmah apa yang kita bisa dapatkan dari kejadian kita di hari ini, ya. Dan kita bincang hikmah ini akan berlangsung selama seminggu 3 kali, ya. Hari Rabu jam 16 sampai jam 17, kemudian hari Jumat pagi, ya. Istri saya nanya, Bi bukannya sore? Ya sayang ya, sekalian aja lanjut gitu ya. Sekalian aja lanjut ya. Gak lama kok, paling cuma ya setengah jam aja kita nanti ngobrol-ngobrol, setengah jam sampai 45 menit. Yang penting kita dapetin hikmah. Apalagi kalau pagi-pagi ya, hari Jumat pagi gitu, kita dapetin bekal untuk satu harian. Wah kayaknya keren banget ya. Insya Allah ya. Kemudian hari ini juga saya akan ada tamu. Oh ya, hari Ahad, Rabu, Jumat dan Ahad. Insya Allah nanti hari Ahad kita akan sama-sama juga ngobrol-ngobrol. Kalau itu sore juga ya. Jadi kita bikin acaranya santai ya. Kita bikin acaranya santai sambil siapin kopinya ya. Walaupun mungkin ada teman-teman yang sekarang ini sedang melakukan puasa ya. Puasanya bagus banget kalau puasa kita Jumat, Sabtu, Ahad ini ya. Jumat, Sabtu, Ahad itu bagus banget. Kenapa bagus? Karena pas banget lagi apa ya? Lagi bulan purnama atau lagi tengah bulan, yaitu 13, 14, 15 Syawal. Ya, sekarang tanggal 13 Syawal. Jadi bagus banget kalau seandainya teman-teman berpuasa, ya. Kenapa? Ada satu hikmah yang kemarin saya sebenarnya gini ya. Kalau bicara tentang sunnah, udah pasti sunnah tuh bagus banget ya. Kalau seandainya kita ngikutin sunnah Rasulullah SAW tuh udah pasti bagus banget ya. Jadi setiap sebulan itu Rasulullah SAW mensunahkan kita untuk melakukan yang namanya puasa Ayyamul Bid ya, atau puasa tengah bulan, 3 hari setiap bulan. Nah itu hikmahnya ya pasti pertama itu sunnah Rasulullah SAW. Ketika kita melakukannya dapat pahala. Apalagi sekarang ditambah lagi dengan puasa Syawal, jadi pahalanya double tuh ya. Kemudian Kamis hingga Senin, waduh Kamis, ya oh ya sekalian 6 hari ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 5 hari. Mungkin bagi yang ini ya minumannya Vitayang, susu krim bubuk, super screen food, boleh. Nanti kalau ada yang mau iklan-iklan di sini juga boleh ya, nanti kita masukin ya ke layar. Tapi ini baru mulailah podcast ini ya. Eranya era podcast nih gitu ya. Podcast itu ngalor ngidul, kita ngobrol apa, tapi kan kita punya kerangkanya. Kerangkanya apa? Kerangkanya ilmu magnet rezeki dong gitu kan. Itu kerangka yang cakep banget untuk kita semua. Oke. Jadi ada satu keterangan dari seorang dokter. Kemarin ada satu CTMR kita
Pak Ustadz Muhni yang menyampaikan hikmahnya hikmahnya ini ya. Kita putarkan dulu ya. Kita putarkan sebuah video. Bentar. Sebentar. Ini ada satu dokter ya yang saya akan putarkan videonya ya. Saya masukkan di sini. Ya. Ini cakep banget. Nah, ini yuk kita dengarkan apa yang disampaikan beliau. Dan Kai, tapi aku melarang umatku untuk melakukan. Kita putar dulu. Ini jadi manfaat yang luar biasa bagi kesehatan jika merutinkan puasa Ayyamul Bid ya. Nah, yuk kita putarkan. Rasulullah, kesembuhan itu ada 3. Berbekam, minum madu, dan Kai. Tapi aku melarang umatku untuk melakukan Kai, tapi saya sebagai dokter bedah atau dokter objin masih menggunakan besi panas untuk operasi. Jadi kalau sakit, cari Allah. Mulailah bertobat sebelum berobat, salat sunnah, kemudian kita berbekam, kemudian kita minum madu, insya Allah. Bukankah kita sakit, Allah yang sembuhkan? Mari cari ridho Allah. Kalau Allah jatuh cinta kepada hambanya, mudah bagi Allah untuk menyembuhkan? Mudah. Jadi bukan makanan sehat dulu. Walaupun saya penggiat makanan sehat, benar. Tapi ingat, manusia ini ditopang bukan hanya jasa dia. Kita ditopang oleh ruh ya. Dan bahkan jasa dia dari DNA hanya ditopang 1% saja. 99%-nya non-coding DNA yang sifatnya adalah ruh ya. Nah ini kayaknya kepotong ya. Sebentar, apa videonya kepotong? Oh ini dia. Sebentar, ini kepotong videonya jadinya sebentar kita ganti videonya yang ini nih, yang videonya nih ya. Nah ini. Sebentar kita. Yang tadi itu tentang kesehatan. Bahwa ada puasa tanggal 13, 14, 15 di pertengahan bulan Hijriah yang disebut apa? Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu kenapa dilakukan? Memang sudah sunnah. Kerjakan saja pahala menanti. Tapi di balik itu Masya Allah. Di saat tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Ibu pandang ke langit. Apa yang terjadi? Bulan Purnama lunar moon. Di saat itu ibu berpuasa di 3 hari. Ketika bulan purnama terjadi gravitasi paling besar. Semua akan dibumikan keluar ke tanah, ke bumi. Semua racun, semua kotoran apapun akan mudah dikeluarkan melalui sistem pembuangan tubuh. Yaitu ekskresi. Baik urin, baik keringat, baik pembuangan. Jadi barang siapa yang berpuasa di 13, 14, 15. Selain mengikuti sunnah karena iman. Di baliknya ada dampak kesehatan yang Masya Allah. Siapa di sini yang rutin Ayyamul Bid? Ada? Sekarang tanggal berapa ini? Udah lewat? Ya. Bulan depan pasang kalender Hijriah yang besar-besar. Dan dilanjutkan tanggal sunnah untuk hijamah. 17 atau 19 atau 21. Ya, oke, jadi itu adalah keterangan dari seorang dokter, namanya dokter Dokter Melly ya. Mana ini keterangannya? Ya, seorang dokter lah ya. Jadi beliau dokter bedah ya dan sangat bagus sekali. Dokter Meiti Elvina M. Ket SPOG PG ya, apa itu ya? Nah, itu mudah-mudahan kita bisa sama-sama ya bareng-bareng. Oh ya, ini ada yang tanya, Pak Nas ada dalilnya nggak ya? Puasa sunnah diawali di hari Jumat. Katanya tidak boleh. Nah, ini bagus sekali. Mohon penjelasannya. Nah, penjelasannya begini.
Kalau seandainya ya, seandainya ini gimana ya? Banyak banget ininya ya. Nah, jadi kalau seandainya ya, oke. Jadi kalau seandainya kita mengkhususkan puasa itu hanya hari Jumat saja, itu yang tidak diperbolehkan ya. Jadi Jumat itu adalah hari raya ya, bagusnya kita makan gitu. Tapi ada pengecualian. Kalau seandainya kita biasa berpuasa ya, Daud misalnya eh, Rabu, Jumat, Ahad, Rabu, Jumat, Ahad ya. Selasa ya, Rabu, Jumat, Ahad, kemudian Selasa, ya, kemudian Kamis, Sabtu. Nah, itu kan nggak ketemu tuh. Jadi ketemunya sebulan 2 kali aja. Jadi kalau seandainya biasa puasanya puasa Daud diperbolehkan, ya. Kemudian kalau seandainya ada puasa Ayyamul Bid, ya, dimulai dari hari Jumat itu diperbolehkan. Jadi ada puasa yang lebih mulia dan lebih tinggi daripada hari Jumat itu, yaitu Ayyamul Bid. Itu diperbolehkan juga. Kemudian juga kalau seandainya kita mau puasa Syawal seperti sekarang, hari Kamis dan Jumat misalnya, kita ambil 2 hari, Kamis, Jumat, diperbolehkan. Yang nggak boleh itu kalau puasa Syawal hanya di hari Jumat, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau saya Kamis, Jumat boleh, atau Jumat, Sabtu boleh gitu, seperti itu ya. Oke, kita sekarang masuk ke hikmah hadis ya, yang kemarin kita lanjutin ya sedikit tentang hikmah hadis kita ya. Dan ini mana nih layarnya ya, ya, oh nggak bisa ya, ya seperti ini. Em, Ya, kemarin kita sudah bahas tentang yang hadis yang nomor 1 ya, dan kita sudah bahas ayatnya ya tentang mujahadah, bahwa Allah hubungkan antara bersungguh-sungguh ya berjihad dengan memuliakan manusia juga ya. Jadi ada hubungannya dengan perbuatan baik kita dengan manusia. Nah, sekarang kita mau lanjut ke hadis yang kedua ya. Ini ada bagus hadis yang kedua yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Anas radhiyallahu an, ya, an Anasin radhiyallahu anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wajal qal, ya, ini juga kaitannya dengan meriwayatkan dari Tuhannya azza wajal, masya Allah ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masya Allah ya. Sebentar, ini kayaknya ya. Oh, nggak kebaca ya. Meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, firman-Nya ya. Nah, begini. Saya kecil aja. Nah, jika seorang hamba mendekat kepadaku, idza taqarrabal abd ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an, ya. Jadi jika seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya 1 hasta. Masya Allah ya. Jadi ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jadi mendekatnya dengan apa? Dengan amalan-amalan, ya, amalan-amalan sunnah, amalan-amalan wajib, ya. Kemudian kita bertaubat kepada Allah, beristighfar, bertasbih,
Nah, orang yang mendekat kepada Allah sejengkal, Allah akan mendekat kepadanya satu hasta. Sejengkal gini, satu hasta segini ya, segini ya satu hasta. Jika dia mendekat kepadaku satu hasta, ya, wa idza taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu minhu baghan. Jadi kalau seandainya hambaku mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekatnya kepadanya satu hasta, ya. Kemudian satu depak, ya. Kemudian wa idza atani yamshi abtait, ya. Ataituhu harwalatan. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka akan datang kepadanya dengan berlari. Masya Allah, ya. Jadi ketika kita datang kepada Allah dengan berjalan, maka Allah datang dengan berlari. Masya Allah, ya. Jadi inilah kasih sayang dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka-mereka yang yang ingin bertaubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dekati, ya. Kemarin ada satu kisah, ada seorang CTMR kita, ya. Ada seorang CTMR kita bercerita tentang seorang wanita simpanan, gitu ya. Wanita simpanan. Ketika dengar ilmu magnet rezeki, itu dia bergetar. Kemudian bertanya kepada CTMR kita, Pak Nas, bagaimana saya bisa, seorang ya, X ya, bukan ke saya, tapi ke CTMR kita. Lalu kemudian, Pak, bagaimana saya mau bertaubat? Sementara saya ini wanita simpanan begitu. Ya, akhirnya CTMR ini juga nggak sanggup untuk menjawab, dia konsultasi ke saya. Lalu kemudian saya tanya, itu simpanannya gimana? Apakah seperti wanita Indonesia yang nikah siri, nikahnya ke penghulu tapi tidak dicatatkan di agama? Bukan, ini wanita simpanan gitu. Jadi, oh berarti berzina dong gitu. Iya, berzina. Bagaimana dia mau? Sementara dia mau melaksanakan ilmu magnet rezeki, sementara itu si lelakinya gitu, itu selalu mendatangi dia secara rutin gitu. Dan ya pastinya ya dapetin fasilitas, tapi udah nggak mau lagi gitu, ya. Kemudian akhirnya bagaimana caranya gitu. Tapi saya juga tidak mau merusak terumbu karang saya gitu kan. Unik juga itu pertanyaannya gitu kan. Nggak mau merusak terumbu karang. Nah, kalau seandainya harus memilih ya, yang mana yang harus dipilih tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah tuh lebih tinggi daripada semuanya. Kemudian akhirnya saya bilang begini, minta aja, ini bagus sekali, ini sekalian aja saya sampaikan beritanya gitu ya. Cuma mohon maaf ya, saya nggak mungkin masukkan ke layar, ya. Simpanan tuh apakah maknanya dia tidak menikah? Kalau di Indonesia ada yang namanya nikah siri. Ya, tidak menikah tapi jadi pemuas nafsu saja. Kalau nikah siri asal semua rukun nikah terpenuhi, sebenarnya sah secara agama. Enggak, ini memang enggak nikah gitu. Oh, berarti berzina gitu. Ya, macam selingkuh lah begitu ya. Kemudian nah, kita sebagai seorang yang magnet rezeki ya, kalau bicara fikih ya, haram gitu, zina gitu kan. Kalau seandainya kita bicara tentang fikih gitu, pendekatannya langsung pendekatan fikih. Tapi Masya Allah ya, karena dia udah mau ikut ilmu magnet rezeki, mau ikut camp online ya, kemudian dia mau merenung, itu aja udah kebaikan. Maka kalau dia mendekat kepada Allah satu jengkal, Allah akan dekat dengan dia kepada satu hasta. Kemudian ini yang saya sarankan, bawa sholat taubat terus, saya bilang begitu. Bawa sholat taubat terus, nanti Allah kasih jalan. Saya bilang begitu. Bawa sholat taubat terus menerus, nanti Allah kasih jalan. Nah, oke, siap. Macam Robi'ah al-Adawiyah, saya bilang begitu. Teruslah berharap agar sebelum mati Allah sudah hilangkan segala dosanya. Jadi sholat taubat, kemudian berharap kepada Allah sebelum mati, ya Allah sudah hilangkan dosanya. Nah, ini adalah cara kita untuk memberikan positivisme kepada siapapun yang mau bertaubat. Kemudian baiklah, nanti saya akan japri dengan nasihat ini. Subhanallah, langsung dijawab gitu kan? Langsung dijawab gitu ya. Ini si yang nyimpen dia gitu kan? Yang nyimpen dia bilang kayak gini gitu kan? Oke, tak apalah ya. Oh, berarti orang Malaysia. Tak apalah.
Tapi sayang katanya, kita kuatkan semangat untuk jadi yang baik dan halangi dari terus berbuat jahat. Subhanallah. Jadi artinya gitu, ini kan kadang-kadang wanita ya kadang-kadang nggak kuat juga gitu ya, godaan dan seterusnya. Apalagi ada laki-laki yang memang ngegoda dan seterusnya. Tapi akhirnya hanya dia dengan bertaubat niat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali perbuatannya. Lalu kemudian Allah yang kasih ilham kepada si lelaki itu untuk tidak lagi mendatangi sang wanita. Malah dibilang, yuk kita berbuat baik yuk, gitu. Masya Allah. Nah jadi teman-teman semuanya, kalaulah ya terhadap orang-orang yang dosanya aja banyak gitu kan, Allah Subhanahu wa taala mau bantu, ya apalagi kita yang insya Allah dosanya tidak sebanyak itu ya, maka teruslah ya berpositif kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya janganlah putus asa, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa atas rahmat Allah ya. Nah, di sini saya bilang sama beliau itu, saya bilang gini, kita memang harus terus positif pada orang, pendosa sekalipun. Kita bagi waktu kepada mereka untuk bertaubat. Jadi kita sebagai seorang trainer magnet rezeki, kita kasih waktu kepada orang untuk bertaubat. Jangan dipaksa orang untuk bertaubat sampai akhirnya kita juga nggak ngerti gimana caranya untuk menyampaikan lagi taubat karena kitanya maksain orang gitu kan untuk bertaubat. Kasih waktu kepada orang untuk bertaubat dan kasih waktu kepada kita juga untuk bertaubat. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan ya hidayah kepada kita semua. Sekarang kita masuk ke sesi hikmah yang lain, yaitu saya akan berbincang dengan CTMR kita ya. Ya nak sayang. Kita akan berbincang dengan dua orang CTMR yang sudah on ya, sudah on di layar kaca Magnet Rezeki ya. Beliau adalah, tolong yang YouTube-nya dikecilin ya. Tolong YouTube-nya supaya nggak feedback ya, Pak Arif atau Pak Ustadz Abus. Ya. Nah, ini dia. Ini beliau adalah Ustadz Sofi, Abu Sofi Sidik ya, Ustadz Abu ya. Assalamualaikum Ustadz. Suaranya masih feedback nih ya. Suaranya masih feedback ya. Oke. Ya. Assalamualaikum Ustadz Abus. Wabarakatuh. Ustadz Rasulullah, sehat Masya Allah. semua. Alhamdulillah ya. Ustadz sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bini'matihi tatimmus shalihat. Bini'matihi tatimmus shalihat. Oke. Ustadz ya, kita mau bincang apa nih hari ini? Kita hari ini kalau dari tema bincang hikmah kita, sebenarnya ini sesi khusus nih sepertinya Pak Anas ya. Kemarin kita diskusi sama Pak Arif selaku Ketua Yayasan Magnet Rizki. Gimana kalau kita menyingkap tabir keajaiban masing-masing CTMA. Karena para trainer Magnet Rizki ini sebagai salah satu syaratnya hingga dia bisa mengikuti TFT lalu mendapati amanah sebagai CTMR untuk menyampaikan terus mengalirkan ilmu ini adalah mendapati keajaiban minimal 7 ya, seingat saya ya. Betul, jadi ya. Teman-teman semuanya yang ada di YouTube, jadi kita kalau jenjangnya itu pertama kita ikuti apa yang ada di Telegram ya all free ya, ikuti pelan-pelan gitu ya, sampai kemudian nanti Allah akan berikan keajaiban demi keajaiban. Setelah itu kita bisa ikuti kelas-kelas seperti training, private training, kemudian juga
kita bisa ikuti kelas camp ya online Magnet Rezeki atau camp offline-nya ya. Nah, setelah itu ya kita bisa ikuti training online Magnet Rezeki level 1, level 2 gitu. Itu lebih ke arah coaching gitu ya. Nah, setelah itu kan udah dapetin keajaiban minimal 7. Nah, ikuti yang namanya TFT atau Training for Trainers. Nah, setelah itu menjadi CTMR. Syarat menjadi CTMR adalah sudah mendapatkan minimal 7 keajaiban ya. Nah, terus gimana Ustadz Abu? Nah, agaknya menarik kalau kita menyingkap keajaiban-keajaiban. Jadi kalau kita sekarang ini suka banget work from home dengan ya kayak istri saya, saya sengaja larang halus gitu ya. Kalau mau nonton ada serial-serial drama Korea gitu. Masih nonton drakor. Drakor itu, wah itu antit banget. Panas. Ibu-ibu yang semakin banyak di rumah aja ya hiburannya itu. Gimana kalau kita buat drakor gitu kan? Ya, drama keajaiban rezeki gitu. Oh, drama keajaiban. Drama keajaiban keren juga ya. Tapi bukan jadi drama ya, karena ini udah fakta gitu ya. Fakta. Karena banyak sekali yang sudah dialami oleh sahabat-sahabat kita, wabil khusus para CTMR. Nah, kita coba ambil segmen ini di hari Jumat. Alhamdulillah wasilah Pak Anas bisa tersajikan bincang hikmah setiap Jumat ini, khususnya untuk kawan-kawan dan CTMR yang sahabat semua nanti bisa belajar langsung dari mereka bagaimana mereka setelah membumikan, lalu sebelum membumikan itu juga telah mengalami keajaiban-keajaibannya, karena itu sebagai prasyarat untuk mengikuti TFT gitu ya. Iya. Karena level yakin kita kan kita sudah sama-sama ketahui ada 3 gitu ya. Dari ilmu yakin kita nanti mempelajarinya di sesi-sesi Magnet Rezeki, baik di sharing, training ataupun di campnya. Lalu nanti kita ainul yakin, kita melihat banyak sekali testimonial keajaiban dari kawan-kawan kita, termasuk dari para CTMR yang kita fasilitasi setiap Jumat ini, sampai hingga akhirnya ya teman-teman sendiri hakul yakin yang merasakan keajaibannya itu sendiri. Nah, ini teman-teman coba catat juga ya. Ini ada hikmah yang bisa kita dapatkan dari Ustadz Abus. Level keyakinan itu ada 3 ya. 1 level keyakinan ilmu yakin. Nah, pada saat itu kita lagi belajar, kita belajar ilmu dari guru, dari kiai, dari ustadz, dari orang yang bijaksana. Naikin, jangan cuma sekedar ilmu yakin, ya. Kita yakin bahwa bumi itu bulat. Kalau ini nggak bisa nih. Bumi itu bulat, itu ilmu yakin tuh. Ainul yakinnya gitu ya. Ainul yakinnya tuh lihat gitu kalau bumi itu benar-benar bulat. Cuma nggak bisa ya gitu ya. Gimana cara ngeliatin? Nah cuma kita nggak mungkin nih ngeliatin dari jarak yang jauh karena mungkin perlu biaya tinggi. Tapi kita bisa melihatnya dengan apa? Dengan pembuktian. Nah pembuktian misalnya kayak apa kapal makin lama makin apa namanya tuh jauh gitu kan, terus kemudian makin hilang gitu ya, terus kemudian juga diukur jarak bayangan gitu. Nah seperti itu ya, walaupun akhirnya juga banyak ditentang ya. Ini kan seru nih antara bumi datar dengan bumi bulat nih gitu kan. Terus kalau panas yang mana gitu? Kalau saya ya bumi bulat ya gitu. Kalau saya bumi bulat. Kenapa? Karena pembuktian demi pembuktian itu namanya ainul yakin. Ainul yakin itu nggak bisa sekali. Kita harus tambahin lagi ainul yakin, makin yakin. Setelah ainul yakin itu berkali-kali, maka kita akan sampai kepada yang namanya hakul yakin. Nah, hakul yakin itu benar-benar kita kuat gitu loh. Keyakinan kita. Nah sekarang pertanyaannya gitu, surga itu gitu ya, itu keyakinan level apa ya? Nah kemarin kita sebutkan juga tuh di surat apa Al-Hijr ayat 99 ya kemarin ya, kita ngaji itu kemarin juga tuh Al-Hijr ayat 99 nih.
Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya. Jadi berimanlah, beribadahlah kepada Allah sampai yang datang yang diyakini, yaitu yang diyakini ini hakul yakin. Hakul yakin itu apa? Pada saat kita betul-betul ngelihat gitu. Hakul yakin, oh benar ternyata ada siksa kubur gitu loh. Benar ada ya alam kubur, benar ada alam barzakh, baru deh tuh yakin tuh gitu. Begitu juga misalnya ketika kita punya informasi tentang ada kutub utara. Ente dari mana tahu kutub utara tuh? Kan dari ilmu yakin gitu. Bagaimana cara membuktikannya? Datang ke sono. Matanya ngelihat gitu loh. Corona baru ilmu yakin tuh. Ya. Baru ainul yakin kalau ente benar-benar udah ngelihat coronanya kayak apa gitu loh. Ya. Dan sekarang nggak ada yang yakin banget sama corona. Karena kan nggak mencapai hakul yakin. Nah, ilmu magnet rezeki harus sampai ke hakul yakin. Nah, itu dia tadi ya. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ya. Nah, gimana Ustaz? Wah, ini tamu saya banyak banget nih dan orang-orang penting nih, Masya Allah ya. Oke, selain Ustadz Abu ya, selain Ustadz Abu ada juga ya. Kita masuk ke nih kayaknya akhirnya namanya mesti saya ganti nih gitu ya. Pak Arif, gimana kabar Pak Arif? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat. Alhamdulillah ya. Gimana? Alhamdulillah. Ya. Jadi memang barusan menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Abus dan Ustadz Nas bahwa kekuatan dari magnet rezeki ini sebenarnya adalah di testimonial. Nah, kalau testimonial ini tidak diungkapkan, tidak diketahui oleh khalayak ramai, maka tidak ada yang mengetahuinya. Nah, ini harus kita buka tabir ini, keajaiban-keajaiban dari CTMR kita yang telah memang mereka berjuang. Nah, kita menyebutnya mereka adalah para pejuang keajaiban. Pejuang keajaiban, siap. Karena mereka memang sudah mencapai level di mana mereka sudah tidak lagi memikirkan keajaiban pribadinya, tapi mereka sudah memikirkan keajaiban orang lain. Nah, kemudian siapa yang memikirkan keajaiban mereka? Ya tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memikirkan keajaiban kita, karena kita memikirkan keajaiban orang. Iya, jadi teman-teman semuanya, jadi kita memang ini ada satu flyer ya, saya masukkan di sini. Nah, ini dia, ya. Muka saya mah ilangin aja dah, ya. Nah, ini ada bincang hikmah para pejuang keajaiban. Nah, terus gimana Pak Arif program kita nih tentang? Nah, jadi gini, kita tahu bahwa Telegram Ustadz Nas memang sudah alhamdulillah followernya terbanyak di Indonesia, dan insya Allah kita akan mengungkap banyak testimonial. Jadi bukan hanya orang-orang yang memang yang memang merasakan ilmu magnet rezeki ini, tapi juga orang yang berjuang di dalamnya. Ya, orang yang berjuang di dalamnya. Nah, tentunya apa yang dikatakan tadi oleh Ustadz Abus, bahwa mereka sudah melewati sebelum mereka menjadi CTMR. Jadi minimal 7 keajaiban sudah mereka lewati. Dan tentunya sampai saat ini mungkin sudah lebih dari, ya mereka ya sudah bertubi-tubi lah didatangi oleh keajaiban. Maka ini yang harus kita bongkar supaya memang ini bisa menjadi impact kepada masyarakat bahwa keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya. Bagi mereka yang percaya. Kalau nggak percaya kagak dapet ya.
Insya Oke, di samping saya juga ada Mas Ardi ya, Mas Ardi ya Gunawan ya. Beliau adalah juga CTMR kita dan founder dari OSB ya. Nah, ini kita lagi bincangnya ini nih Ustadz Ardi ya. Ini Ya. AAA ya. Abus Arif Ardi. Ya, Coach Ardi, ya, apa yang kita bisa bincangkan hari ini? Ini live Ustaz ya? Live di YouTube nih sekarang. Alhamdulillah. Muka antum makin ganteng aja kayaknya. Ya, Magnet Rezeki ini unik ya. 2 tahun lebih kebersamaan para CTMR, kita mendalami dunia keajaiban. Kalau saya bilang fasenya Makkah, jadi pendalaman ilmu-ilmu magnet rezeki, masing-masing kita mengalami sebuah keajaiban yang kita rasakan untuk diri kita. Dan mungkin saat inilah fase Madinah di mana kita bantu banyak orang untuk sama-sama merasakan keajaiban. Kita menjadikan diri kita sebagai wasilah kemudahan dan keberhasilan orang lain. Fasenya fase Madinah, membuka pasar, membantu banyak orang. Semoga ini bisa menjadi kebersamaan kita lebih erat sehingga kita bisa mewujudkan banyak impian orang banyak. Masya Allah. Boleh nggak ente sharing sedikit ya keajaiban yang ente dapetin setelah magnet rezeki? Pasti banyak kan, tapi ada nggak yang kayaknya tuh gede banget gitu? Iya. Singkat aja, singkat. Saat peristiwa camp itu menjadi sejarah bagi saya karena memecahkan sebuah keramik. Ya. Di dalam keramik itu saya menulis, kok nyaman ya kalau seandainya punya kantor. Ya, selama ini terus terang saya memulai bisnis betul-betul bukan di garasi, tapi memulai bisnis di ruang tamu. Jadi rumah yang tidak luas, yang tidak ada garis garasinya, saya pakai ruang tamu sebagai kantor. Ya, tidur di lantai 2, di bawah sebagai kantor. Dan salah satu impian adalah ketika waktu itu ingin mempunyai kantor. Kantor yang beneran gitu ya? Iya, Ustaz. Kantor yang beneran gitu ya? Kantor yang beneran, Ustaz. Karena malu juga punya kantor tapi masih di ruang tamu. Ruang tamu, ya. Nah, di situ saya menulis di sebuah keramik. Ya Allah, mudahkan saya mempunyai sebuah kantor ya. Nah, saya keramik itu teman-teman ya. OSB Learning Center. Ya. Keramik itu kita pecahkan pakai bohlam tuh, gitu kan? Betul, saat pakai bohlam. Jadi kalau secara logika itu keramik itu kuat ya. Keramik itu kuat gitu ya. Bohlam itu lemah, tapi di magnet rezeki kita ainul yakin gitu. Melihat bahwa bener gitu kan, ternyata si bohlam bisa mecahin keramik. Di keramik itu ente nulis tuh punya kantor ya, OBS Learning Center. Betul. Dan ternyata sekarang terwujud ya. Alhamdulillah. Subhanallah. Aduh, kalau Anda ada fotonya nih, Anda mau masukin nih fotonya nih gitu kan. OBS Learning Center. Dan itu OSB kok OBS. OSB. Boleh tahu nggak Ustadz, berapa nilai dari kantor ente? Ini buat ini aja teman-teman YouTube biar dapetin hikmah gitu loh. Ya nilainya lumayan, mungkin setara dengan ya kendaraan lah, Ustaz. Kendaraan apa ini? Kan ada Ferrari, ada Lamborghini, ada Maserati. Ini kendaraan apa nih ente nih? Iya, ya, nilainya miliaran, Ustaz. Miliaran ya. Nilai miliaran. Takut pajak kayaknya ente nih. Ya, jadi nilainya
Subhanallah, nilai miliaran. Dan itu dibeli dengan kredit cash. Dibeli saya teringat Ustadz Nasrullah selalu bilang untuk memiliki sesuatu LOP dulu diaktifkan. Jadi pagi-pagi ketika melihat itu ya sambil dalam hati, ya Allah. Saya ingat juga Ustadz Abus mengajarkan saya tentang ilmu tawakal, Ustadz. Faiza azamta Fatawakkal 'ala Allah. Kalau seandainya kamu ingin sesuatu, maka tawakallah di awal. Ustadz Abus sering nasihati saya. Jadi ketika itu yang diucapkan adalah sambil Ana tanyanya juga belinya pakai apa? Cash, kredit gitu ya. Ya, belinya pakai LOP plus bertahap, Ustaz. Iya, siap. Jadi ente udah nggak pakai bank, ente bayangin bahwa yang punya kantor mau jual secara bertahap dan dia mau gitu ya. Betul, Ustaz. Subhanallah ya. Dan penjualnya dibawa dulu ke seminar Magnet Rezeki. Ente kerjaannya begitu ternyata ya. Bawa dulu ke Magnet Rezeki biar dia percaya, terus ente elus-elus jadi mau dia. Boleh tahu nggak ente ngebayar tuh tiap bulan berapa ke dia? Dulu itu 50, Ustaz. 50 juta per bulan ya. Per bulan, Ustaz. Terus sekarang naik. Sekarang udah selesai, Ustaz. Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Berapa lama tuh selesai? Dulu LOP-nya 2 tahun, Ustaz. Tapi 2 tahun. alhamdulillah nggak nyampe 1 tahun selesai. 1 tahun selesai ya. Berarti kadang-kadang ente bayar 100, kadang 200 juta per bulan gitu ya? Kita sedikit sharing, Ustaz. Jadi lebih baik menyicil sesuatu itu dikit di awal untuk memperjuangkan akhir, Ustaz. Iya. Sip. Supaya bisa punya waktu untuk berpikir dan untuk mengelola keuangan. mengelola waktu untuk memaksimalkan penghasilan. Siap. Jadi setelah itu antum jadi kayak punya target ya, 50 juta sebulan harus didapat minimal banget, kalau bisa 100 gitu. 100 juta untuk nyenengin orangnya gitu ya. Betul, Ustaz. So teman-teman semuanya aktifkan LOP-nya ya. Aktifkan LOP-nya, bersihkan dari anasir-anasir yang nggak positif ya. Nah, kalau saya sekarang punya kantor nih, Ustadz Ardi ya. Kantor Ana penuh dengan anak. Nah, kayak gini kantor Ana nih. Alhamdulillah, Ustaz. Kantor pensil apa, Nak? Tolongin dong, Nak. Ayo sana. Sana pensilnya sana. Ya. Deh, Abi kerja dulu boleh? Abi nggak kerja, Abi main-main. Oke, Ustadz Ardi, terima kasih banyak. Saya kembali ke Ustadz Abus, ya, Ustadz, ya. Boleh sharing apa lagi, Ustadz? Yang jadi hikmah buat teman-teman. Hikmah bagi sahabat kita, guru kita nih, Mas Ardi Gunawan, yang memang fitrahnya itu dari sejak dulu zaman di pondok, karena saya udah bersahabat karib dengan dia, memang ya ini orang kalau saya bilang abu planning, Abu planning. Saudara kita ini LOP-nya nggak karu-karuan. Jadi udah nggak ada kata mustahil. Kalau udah Allah kita ngerti punya kunnya, maka kita tinggal percaya aja sebenarnya. Jadi kayak udah pilih menu aja tuh. Ya, Mas Ardi dengan segala, sebentar maaf. Ya, Mas Ardi dengan segala keterbatasannya saat itu, dia nggak berpikir realita, ya, nggak berpikir realita. Itu Masya Allah. Cuma saya pelajari sesuatu yang berharga juga dari sahabat kita ini. Dia nggak pernah menampakkan wajah ketidakmudahan kepada orang lain. Ya, jadi cukup Allah saja yang tahu apa persoalan kita sebenarnya. Ya. Lalu ya apa? Ya mendekatkan diri padanya hingga orang-orang terbaik didekatkan menjadi solusi bagi kita. Sampai hingga akhirnya saya juga
dulu pernah LOP waktu di Yogyakarta itu, saat itu Pak Nasrullah masih membawakan materi spiritual partnership. Saya bilang dalam batin, one day saya ingin ketemu berguru dengan beliau, walaupun saat itu masih mahasiswa yang semester awal ya, belum kepikiran yang apa bisa gitu ya. Subhanallah. Sekarang malah deket banget ya. Sekarang jadi WhatsApp. Ya, jadi dulu teman-teman semuanya, saya tuh punya training namanya spiritual partnership. Yaitu tahun 2009 ya. Lebih kurang. Nah, 2009. Waktu itu ente semester berapa? Semester 1. Seingatannya semester segitu lah ya. Oh, gitu ya. 23. Semester 3 kali ya. Nah, terus kemudian itu pada saat itu ingin belajar dan akhirnya LOP-nya nyampe tuh gitu ya. LOP-nya nyampe, anak kejar itu camp perdana, Masya Allah. Nah, itu ada keajaiban tuh di camp perdana itu. Ya, yang pasti menampakkan energi syukur dan bahagia itu kepada sesama. Jadi cukuplah kita kerja kerasnya orang makan segitu di atas sajadah gitu. Oke, tulis teman-teman yang ada di YouTube ya. Menampakkan kesedihan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Menampakkan kesedihan hanya kepada Allah dan tampakkan kebahagiaan di wajah manusia. Ini bagus banget, hikmah bagus banget yang kita bisa tulis hari ini, ya. Tampakkan kesedihan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tampakkan kebahagiaan ke wajah manusia. Nah, jadi Facebook itu nggak boleh isinya keluhan apa segala macam gitu ya, gitu. Muka kita selalu happy, bahagia gitu ya. Itu salah satu cara untuk mengaktifkan LOP ya. Oke, kita kita ada ya untuk sesama, bukan untuk berbagi kesedihan, melainkan kebahagiaan. Jargon yang saya sering sampaikan ke teman-teman semua ya, jaga energi bahagia. Gimana tangannya? Jaga energi bahagia. Bahagianya ekspresi lah. Jaga energi bahagia. Gitu ya. Subhanallah. Jaga energi bahagia. Jaga energi bahagia ya. Jaga energi. Menampakkan kesedihan kepada Allah dan tampakkan kebahagiaan kepada manusia. Subhanallah, bagus sekali hikmahnya hari ini ya. Kita beralih ke Pak Arif lagi ya, karena tamu kita 3 sih ya, jadi ini harus dibagi-bagi nih saya nih ya. Masya Allah. Pak Arif, gimana Pak Arif? Bisa ditambahin nggak? Baik, alhamdulillah ya. Jadi ini semua guru-guru saya. Sebenarnya saya pengennya nyimak nih. Allah. Jadi tadi terlena menyimak ketiga guru saya. Alhamdulillah. Memang keajaiban-keajaiban yang didapatkan dari ilmu magnet rezeki ini sangat luar biasa. Ya. Sebenarnya kalau mau dikatakan di awal saya juga kurang percaya dengan magnet rezeki. Ya, tapi berkat kesabaran dari orang yang mendampingi saya, orang yang tulus, dia memberikan pembuktian, kemudian ya akhirnya saya ikut dan alhamdulillah keajaiban demi keajaiban yang saya dapatkan sangat sampai saat ini alhamdulillah ala kulli hal. Jadi terima kasih Gurunda Ustadz Nasrullah. Terima kasih juga untuk Ustadz Abus, Ustadz Ardi, dan seluruh CTMR yang selalu memberikan energi berliannya. Juga terima kasih kepada para testimonial ya. Itu juga selalu setiap kali ada CTMR yang memberikan sharing-sharing keajaiban. Saya selalu terenyuh lah. Energi berlian itu langsung keluar. Seperti itu. Anda inget banget waktu itu ente kan nggak terlalu percaya ya sama magnet rezeki gitu ya, karena ya dari sisi ente IO itu kan salah satu, ente sekarang sebagai ketua IO nasional apa gimana?
Alhamdulillah Ustadz, saya adalah founder IO Community dari tahun 2007. IO Community member kami sudah ribuan. Ya, ada kalau di Facebook itu sudah 29.000. Iya. Seluruh Indonesia, dan alhamdulillah tahun 2018 saya dan teman-teman mendirikan asosiasi IO pertama di Indonesia, dan alhamdulillah saya ditunjuk sebagai penasehat di asosiasi tersebut. Asosiasi IO Indonesia. Oh ya, ini menarik nih. Ini kita mau bicara gitu kan. Kan salah satu bisnis yang terdampak itu adalah IO nih. Ya. Betul. Salah satu bisnis yang terdampak itu adalah IO offline. Nah, gimana Pak Arif menyikapinya? Ya, alhamdulillah sih kalau teman-teman sebenarnya memang ini adalah LOP saya, di mana saya tuh pengen IO itu perlahan-lahan ya berhijrah dan mengenal lebih dekat dengan ilmu magnet rezeki. Dan sekarang alhamdulillah dinampakkan oleh Allah bagaimana dengan kejadian pandemi ini IO akhirnya berdampak. Kita tidak diperbolehkan untuk membuat event sampai waktu yang sudah tidak bisa ditentukan lagi. Tidak ditentukan. Dan kemudian tapi alhamdulillahnya saya melihat orang-orang yang mengenal, yang diperkenalkan ilmu magnet rezeki, ya alhamdulillah mereka tenang semua. Allah. Ya, mereka tenang walaupun ya berdampak, ada dampak, tapi mereka tenang, dan akhirnya alhamdulillah ya memang rezeki tidak hanya di satu titik, ya kan. Allah itu menutup keran ini akan membuka keran yang lain. Maka pada saat pandemi ini alhamdulillah saya pribadi, ini contohnya ketika IO di event organizer dibekukan, tidak diperbolehkan jalan, maka ternyata Allah kok tiba-tiba ini gara-gara putri saya yang di pesantren diliburkan selama 4 bulan, kemudian dipulangkan ke Kota Padang, dan akhirnya kami sekeluarga ngikut ke Kota Padang, dan ternyata rezeki kami terbuka di sini juga gitu. Kita kan nggak tahu. Jadi alhamdulillah penjualan kami ini termasuk juga LOP. Jadi kami memiliki peternakan sapi sendiri, pemotongan sendiri, dan alhamdulillah pada bulan Ramadan sampai Syawal ini animo demand masyarakat Padang itu sangat besar. Ya, luar biasa lah, alhamdulillah. Ya, jadi selalu ada rahasia ya di balik setiap peristiwa. Nah, yang penting kita tenang, menampakkan kesedihannya hanya kepada Allah, kepada manusia tetap tunjukkan wajah bahagia. Nanti Allah yang akan bimbing kita untuk digantikan dengan yang kita awalnya nggak pernah kebayang gitu ya Pak Arif ya. Betul, betul Ustaz. Jadi memang tidak di tahun 2017 itu tiba-tiba adik ipar saya ada ngajak saya untuk joinan bikin perusahaan untuk peternakan dan menjual daging-daging. Saya pun nggak tahu itu. Ya udah, oke, saya ikut, kita invest di sini, dan ternyata alhamdulillah Allah tampakkan di tahun 2020 ini. Ternyata gitu. Hasilnya ya, subhanallah. Baik, terima kasih. Ini karena sudah 7.30 ya. Teman-teman juga bandwidth-nya mesti dihemat-hemat kayaknya kuotanya ya. Terima kasih, saya munculkan ketiga tamu saya ya. Nah, ini adalah mereka-mereka yang alhamdulillah hari ini ya, Pak Abus, Ustadz Abus, kemudian Pak Arif dan Ustadz Ardi ya. Terima kasih semuanya ya. Alhamdulillah, lambaikan tangan buat teman-teman yang ada di YouTube ini.
Ya, Terima kasih Ustaz. Insya Allah. Terima kasih semua. Siap. Jadi nanti ini akan terus ya. Kita akan bincang tentang pejuang keajaiban ini setiap hari Jumat ya. Jadi kisah-kisah para pejuang keajaiban ya, itu menunya itu di setiap hari Jumat. Begitu ya? Betul. Insyaallah Ustaz. Ya. Insyaallah Ustaz. Oke, terima kasih banyak ya. Insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, baik Bapak Ibu semua, alhamdulillah senang sekali bisa berbincang dengan para pejuang, para pejuang keajaiban, dan mereka betul-betul pejuang yang nanti insya Allah juga akan sama-sama memperjuangkan saudara kita yang sekarang ini mungkin ya secara makan siangnya. Ada yang kemarin tuh saya sangat terinspirasi dengan Pak Randy, Ustadz Randy Saputra, yang sampai akhirnya ada orang yang jalan jauh gitu untuk dapatkan makanan gitu ya. Itu subhanallah sekali ya. Dan inilah waktu kita ya untuk berbagi. Kalau seandainya kita tidak bisa mendapatkan ya, maka mungkin ini waktunya kita untuk berbagi. Oh ya, ini bagus banget satu quote. Saat kita sudah tidak bisa mendapatkan sesuatu ya. Saat kita sudah tidak bisa mendapatkan sesuatu, fokuslah untuk berbagi. Ayatnya dalam surat ya, ini saya surat At-Taghabun ayat 14 ya. Yuk kita buka surat At-Taghabun. Oh sorry, bukan At-Taghabun. Surat. Jadi pada saat kita tidak bisa ya, pada saat kita tidak bisa lagi mendapatkan sesuatu ya. Ya di qalbah. Ada yang bisa ini enggak? Saya kok ingatan saya ini ya. Liyunfik dzu sa'ati min sa'ati ya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Ya, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Nah, ini bagus sekali. Pada saat kita sudah tidak bisa lagi atau at-talaq ya. Liyunfik dzu sa'ati min sa'ati. Oh ya benar, at-talaq ayat 7. Ya. At-talaq ayat 7. Nah, ini kita sambil bisa ngambil hikmah lagi. Dan ini yang terjadi pada teman-teman yang ada di pejuang keajaiban. Liyunfik dzu sa'ati min sa'ati. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Ini saya dapatkan dari guru saya, Ustadz Yusuf Mansur. Pada saat saya udah nggak bisa lagi mendapatkan, ya, pada saat usaha saya lagi nggak bisa berkembang dengan bagus, ya, minus 21 miliar, kemudian pada saat saya sudah tidak bisa mendapatkan, inilah saatnya untuk berbagi. Ini saya bacakan dengan langgamnya Ustadz Yusuf Mansur ya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Ini adalah hikmah yang saya dapatkan Masya Allah ya dari guru saya Ustadz Yusuf Mansur ya. Beliau pada saat itu nasihatin ke saya gitu. Nas, pada saat ente udah nggak bisa mendapatkan ya, maka itulah saat ente berbagi. Pada saat itu saya masih belum paham gitu ya. Gimana orang saya juga rezeki aja nggak punya gitu kan. Tapi kok ya Ustadz Yusuf Mansur ngajakin saya untuk berbagi. Ya. Nah, mungkin ini saat-saat dimana kita untuk dapetin sesuatu tuh nggak gampang ya. Udahlah, fokus aja saya berbagi. Di sini sebutnya dan orang yang disempitkan rezekinya. Gitu ya. Ini bagus banget. Bagus banget. Ya, orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
disempitkan nih. Kita kan lagi disempit ini rezeki nih. Ya. Orang-orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah, ya, hendaklah memberi. Coba. Hendaklah memberi. Coba. Kan unik gitu ya. Pada saat disempitkan malah ya obatnya itu adalah memberi. Nafkah dari harta yang diberikan kepada Allah. Nah, makanya kenapa kita bikin program yang namanya MR Box itu, ya. Kenapa program MR Box ini kita adakan? Ya pada saat mungkin sebagian di antara kita nggak bisa memberi, ya. Tapi saya yakin pada saat itu kita bisa berbagi. Nah, apa kata Allah? Ya, Allah tidak memikulkan, ya. Kan kita mikir gini kan, ya Allah, kok begitu sih gitu kan? Ya, kok gitu sih? Apa kata Allah? Ya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Artinya, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Ya udah, lakukan sesanggupnya. Berikan apa? Berikan kemampuan, berikan makan, berikan nafkah, berikan senyum, berikan apa gitu. Nah, nanti saya ja'alullahu akan Allah balik gitu, ya. Kelak Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Ba'da usri yusra. Nanti Allah akan ganti itu. Yang tadinya sempit jadi lapang. Jadi pada saat kita sempit, kita ngelapangin orang, maka pada saat itu Allah akan melapangkan kita. Nah, obat dari corona ini, ya, obat dari corona ini adalah kita saling berbagi. Ya, kalau seandainya kita yakin dengan ini, obat dari corona ini adalah saling berbagi. Ya, makanya muncul program MR Box. Nantikan ya program MR Box kita akan bagi-bagi makanan. Ya, pokoknya terserah Allah deh gitu kan. Mungkin sekarang kita lagi nggak punya apa-apa nih gitu kan. Tapi Allah nyuruh kita untuk berbagi. Ya udah, kita berbagi aja deh gitu kan. Supaya apa? Supaya Allah memudahkan gitu ya. Ya, seperti ini. Ya, ini ada dalam surat At-Tolak. Ini ada pertanyaan, Pak Nas, apa yang dimaksud dengan kolbun salim? Mana tadi? Ya. Nah, ini dia. Apa artinya kolbun salim? Ya, kolbun salim hati yang bersih, hati yang ya. Kemarin ada video bagus juga tuh, ya, tentang kolbun salim. Kolbun salim itu macam-macam ya. Bisa dengan mendoakan orang, bisa dengan kita selalu membersihkan hati ya. Intinya sih ilmu magnet rezeki itu ilmu kolbun salim lah ya. Dengan pendekatan rezeki, ilmu kolbun salim dengan pendekatan rezeki. Itu adalah ilmu magnet rezeki. Kapan Pak Nas MR Box? Nantikan. Insya Allah ini kita lagi siapin semuanya gitu ya. Hari ini kita ini udah ada 100 orang yang siap jadi apa? Makanya kita langsung buka ke 100 titik nih, ya. Kita langsung buka ke 100 titik. Jadi pas buka langsung 100 titik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga ya. Karena kalau seandainya kita niatnya untuk show, ya habis ya. Niatnya untuk show habis. Tapi kalau niatnya kita bersihkan ya udahlah, kita ya semangatin At-Tolak ayat 7 ini aja gitu. Nanti Allah akan bantu kita insya Allah. Oke teman-teman semuanya ya, luar biasa hikmah yang kita bisa dapatkan hari ini ya. Mudah-mudahan bincang hikmah kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai jumpa dalam bincang hikmah berikutnya. Saya Nasrullah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.